Saudara-saudara yang terkasih, dalam hidup ini, bukankah ada hal-hal yang benar-benar kita benci lakukan, tapi harus kita lakukan? Seringkali, justru hal yang paling ingin kita hindari itulah kunci yang menyelamatkan kita. Seperti menyeret tubuh yang enggan ke gym untuk membentuk otot, atau menelan obat pahit agar sembuh. Hari ini Alkitab berbicara kepada kita tentang sebuah keputusan yang sangat khusus, dan sangat menyakitkan. Bangsa Israel akhirnya menyeberangi sungai Yordan dan memasuki tanah Kanaan. Di depan mereka berdiri kota Yerikho yang menakutkan, dan yang tersisa hanyalah perang. Menurut akal sehat, apa yang harus dilakukan sekarang? Mengasah pedang, menyusun strategi perang. Namun Tuhan tiba-tiba berkata, sunatkanlah lagi. Yosua 5:2. Sunat secara harfiah berarti memotong daging, sebuah operasi bedah yang menyakitkan. Selama beberapa hari setelahnya, mereka bahkan tidak bisa berjalan, harus berbaring tanpa bergerak sama sekali. Jika musuh menyerang pada saat itu, akan terjadi pemusnahan total, kondisi paling rentan dan berbahaya yang bisa dibayangkan. Mengapa Tuhan menuntut keputusan yang begitu menyakitkan tepat pada saat ini? Kata Ibrani untuk sunat, mul, berarti, memotong, menghilangkan. Setelah 40 tahun di padang gurun, Tuhan memerintahkan mereka untuk mengukir kembali tanda, umat Allah, pada tubuh mereka, tanda yang sudah mereka lupakan. Ini adalah tindakan memotong habis kebiasaan dan sikap generasi sebelumnya yang tidak taat, serta memulihkan identitas. Kita adalah umat perjanjian yang tidak bisa hidup satu saat pun tanpa Allah. Hal yang sama berlaku dalam hidup kita. Kecanduan yang tak bisa kita putuskan, trauma masa lalu, kebiasaan buruk yang perlahan menggerogoti kita. Memotongnya sama menyakitkannya seperti sunat. Tetapi tanpa keputusan menyakitkan ini, kita tidak akan pernah merasakan kemenangan di Kanaan. Ketika kita memotong, diri palsu, di dalam kita. Diri sejati, yang hidup di dalam Allah bangkit dengan kuat. Sebenarnya, penumpahan darah dalam sunat itu adalah bayangan dari darah yang kelak akan ditumpahkan Yesus Kristus bagi kita. Di kayu salib, Yesus mengambil keputusan paling menyakitkan, membiarkan tubuhnya sendiri disobek. Dengan kematiannya, Ia memotong habis dosa dan malu kita sepenuhnya. Dan dengan kebangkitannya, Ia memberikan hidup baru kepada kita. Sekarang kita tidak perlu lagi memegang pisau pada tubuh kita. Seperti yang dikatakan Roma pukul 2:29, ketika kita percaya Injil Yesus Kristus dan menerima sunat hati, itu sudah cukup. Menyerahkan keras kepala, kesombongan, dan luka-luka kita di depan salib, itulah sunat modern. Saudara-saudara yang dikasihi, sunat, apa yang masih Anda tunda di hati Anda sekarang? Ketaatan itu yang dalam-dalam Anda rasakan, kalau tidak saya lakukan sekarang, saya akan menyesal seumur hidup, tapi Anda menghindarinya karena terlalu sakit. Ingatlah ini, ketaatan yang paling menyakitkan menghasilkan versi terkuat dari diri Anda. Ketika Anda memutuskan untuk mati bagi diri sendiri di depan salib, kuasa surga yang tak tertahankan akan menutupi Anda dengan cara yang dunia tidak mampu tahan. Semoga melalui keputusan menyakitkan hari ini, Anda memotong malu masa lalu dan bangkit sebagai pemenang yang berani, menaklukkan dunia dengan penuh keyakinan.